Tapi kalau sama bapak tuh kayak cara dia mengekspresikan rasa sayang dan kagumnya itu kayak kalau bapak udah ngajak Rafathar main, kalau bapak main, kalau misalnya dia lagi main bola, bapak datang nyamperin tuh kayak dia tuh sangat excited sampai berkeringat main sama bapak gitu-gitu Oh iya kan. bener, kalau dia lagi main apa saya samperin dia langsung show Langsung juga show dia. juga dia, pokoknya nggak mau kalah. Hai para Noise, jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channelnya Noise sekarang. Selamat datang di Raffi Everywhere. Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad. Selamat datang di Raffi Everywhere, ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad. Woo! Hai para Noise, ketemu lagi sama gue Raffi Ahmad di Raffi Everywhere. Jadi di sini kalian bisa mendengarkan gimana rasanya jadi Raffi Ahmad, di mana aja, kapan aja, bisa ngobrol sama siapa aja. Nah, jadi gue pengen flashback sedikit cerita tentang waktu gue akhirnya menjadi playboy pensiun, di mana saat itu gue dikaruniai istri dan tidak lama setelah itu 2 bulan kemudian gue dikasih tahu kalau Gigi positif hamil. Wow, itu merupakan sebuah anugerah yang paling terindah dan banyak sekali merubah kisah hidup gue dan jati diri gue dan benar-benar menjadi playboy pensiun pada saat itu karena ya gimana ya, seorang laki-laki itu apapun ya saat kita tadinya bujangan, bebas, terus tiba-tiba punya istri, pasti akan sedikit berubah lah. Meskipun istri nggak terlalu banyak bisa merubah hidup kita, tapi kalau anak itu bisa membuat kita berubah 180 derajat. Dan akhirnya setelah dari positif hamil 9 bulan, lahirlah yang hampir dengan persalinan normal, tapi akhirnya sesar karena udah sampai hampir pembukaan terakhir, agak ada apa ya, waktu itu kejadian cukup bahaya karena si bayinya tuh udah pipis di dalam. Jadi kalau kalau diteruskan dilanjutkan takutnya bahaya untuk Nagita. Padahal Nagita tuh pengen banget dia melahirkan secara normal. Tapi udah hampir berhasil tapi akhirnya mau tidak mau sesar dan tiba-tiba waktu itu hari Sabtu kalau nggak salah. Hari berapa ya? Rafathar lupa gue. Ya pokoknya kalau nggak salah kali ya, gue juga lupa tuh. Tiba-tiba lahirlah yang mau kita brojolkan tanggal 17 Agustus tapi dia sudah brojol, sudah tidak mau menunggu tanggal 17. Jadi dia tanggal 15 Agustus tuh lahirlah dia pagi-pagi kalau nggak salah. Kalau nggak salah tuh dia lahir ya jam 10 lebih 10. Jadi pas Rafathar lahir cukup merubah banyak hidup gua. Tapi waktu itu Nagita nggak mau ditanganin oleh siapapun yang mau membantu untuk menjaga Rafathar. Jadi selama berapa bulan waktu itu Nagita pegang sendiri, tapi muncullah seonggok seseorang yang tiba-tiba yang tadinya kurus kering masih muda yang bernama Sheila Marcia alias Lala Rafathar. Nah, Lala ya. Iya, Pak. Jadi waktu itu pertama kali Lala itu mengasuh Rafathar waktu Rafathar umur berapa ya? Seminggu keluar dari rumah sakit. Seminggu keluar dari rumah sakit. Tapi waktu itu nggak boleh sentuh Rafathar kan? Iya. Ceritanya jadi tuh Gigi tuh segitunya. Jadi waktu itu mamahnya aku juga udahlah, ada aja orang jagain, nanti kamu repot. Aku juga kan syuting terus. Nggak mau, aku mau. Jadi hadirlah si Lala. Tapi waktu itu kerjanya ngapain ngomplang-ngaplong no? Nggak boleh sentuh Rafathar. Sama sekali nggak sentuh ya? Enggak. Kalau waktu pertama kali tuh Lala tuh cuman bantu-bantu doang, Pak. Jadi kayak nyiapin perlengkapannya Rafathar, nyiapin buat kalau dia mau mandi, Lala nyiapin barang-barangnya kalau mau pergi. Jadi Lala yang nyiapin barang-barang buat pergi. Nggak pernah gendong? Nggak boleh? Belum boleh. Sama sekali? Sama sekali. Menyentuh nggak boleh? Iya, suruh jagain doang. Pernah nggak diomelin sama Gigi waktu itu? Enggak, belum. Jadi yang mandiin sama sekali nggak? Enggak. Jadi akhirnya Lala boleh menyentuh Rafathar saat Rafathar? Udah mau setahun. Jadi kerja hampir setahun tuh nggak sentuh dia? Iya. Cuma ngeliatin gitu. Yang bener? Iya, Pak. Paling kalau ini cuman kalau tidur dipok-pokin doang tapi nggak diangkat. Oh beneran? Iya. Jadi bener-bener nggak diangkat? Gila, Rafathar untouchable banget waktu itu. Tapi waktu itu gimana sih? Aku juga, ya kan Rafathar sebenarnya sama seperti bayi-bayi lainnya lah. Tapi waktu itu kan waktu itu memang Rafathar tuh viral. Iya. Karena anaknya Raffi Ahmad. Gimana waktu itu pas Lala, ya kan waktu dia bayi satu bulan sampai setahun itu AdSense aku dan endorse tuh banyak. Gara-gara Rafathar. Jadi kan dia jadi bayi viral. Waktu itu gimana rasanya
Lala menjadi apa ya bilangnya suster ya? Iya. Susternya Rafathar. Ya waktu itu tuh kayak nggak tahu Pak. Jadi Lala tuh nggak tahu kalau misalnya kerjanya tuh di Bapak Pak Raffi sama Bu Gigi tuh nggak tahu. Nggak tahu. Jadi nggak tahu itu di keluarga artis gitu nggak tahu. Nggak tahu. Raffi Ahmad tuh nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ceritanya gimana? Jadi tuh waktu itu kan lagi liburan kelulusan sekolah. Terus di liburan terus di Tangerang di kakak. Kan kakak ipar Lala kerja di Burita di security di Fambridge. Oke. Nah, terus disuruh Burita nyariin orang buat bantu-bantu jagain Rafathar. Tapi Lala kan nggak tahu kalau itu anaknya Pak Raffi sama Bu Gigi. Cuman dibilangnya cucunya Burita. Oh, jadi nggak tahu itu anaknya Raffi Ahmad. Iya. Terus pas pertama kali datang ke apartemen. Ke apartemen, ke Kapital. Pertama kali datang terus kayak kaget sih Pak, kayak oh jagain anaknya Raffi Ahmad biasanya cuma nonton di TV Pak. Wih. Terus itu ketemu langsung. Terus kayak ya udah kerja dikasih tahu waktu itu di ini dulu sih Pak di kantor Cempaka Putih dulu. Interviewnya di kantor Cempaka Putih, kantornya Burita. Terus baru dianterin ke Kapital. Terus kalau boleh tahu nih, aku juga nggak tahu. Kan orang-orang pada berpikir kan, wah kerja jadi susternya Rafathar tuh gajinya besar dulu. Pertama kali digaji berapa dulu lah? Karena kan orang berpikir, wah ini berapa dulu lah digaji lah? Ya nggak apa-apa ngomong aja kan dulu. Iya. Dulu berapa sih? Ya ngomong aja kali kan nggak apa-apa. Orang kan paranoid pengen tahu. Karena bukan nego sama gue ya, ini nego sama Nagita loh. Tapi Nagita tuh lebih pelit dari gue kalau nego. Coba berapa? Kalau dulu sih karena dulu kan nggak megang bayi sama sekali, cuman kayak bantu-bantu nyiapin doang. Dulu tuh waktu 2015 tuh 1 juta. Wah tuh 1 juta loh. Itu pertama kali kerja tuh? Pertama kali. Pertama kali banget? Pertama kali. Tapi di luar uang makan? Iya. Jadi 1 juta? Iya. Tuh si Lala itu 1 juta. Aku juga baru tahu loh ini. Negonya sama siapa tuh? Di kantornya Burita. Oh ya berarti bukan sama aku ya. Tapi ya alhamdulillah kan sekarang udah naik gaji terus. Iya alhamdulillah. Itu Lala yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu 1 juta, sekarang bisa dapat puluhan juta rupiah. Bener gak? Amin. Enggak bener gak? Dari endorse. Iya. Dari gaji sama endorse pernah dapat puluhan juta. Iya. Betul. Pak, iya. Iyanya yang jelas. Iya, Pak. Wih, gila. Berapa paling banyak? 10 juta, 20 juta, 50 juta, atau pernah 100 juta? Belum Pak 100 juta, tapi amin. Semoga. 50 juta pernah? Mendekati? Iya, kalau dari awal ya Pak. Kalau dari endorse-endorsean gitu. Iya, dari endorse. Enggak sebulan misalnya dari endorse sama gaji pernah 50 juta enggak? Enggak sih Pak, paling ya 30-an gitu. Widih, 30 juta. Itu kalau lagi rame Pak. Widih, kalau lagi santai? Paling 10, 15. Ya 10-an Pak. Widih, 2 digit si Lala gokil. Itu karena sekarang followersnya Lala nih jangan salah guys. Paranoid. Followersnya Lala itu berapa? 1,2. Gila, 1,2 juta Instagramnya coy. Dan sekarang dia punya YouTube channel. YouTube channel Sela Lala Official Pak. Udah berapa lama YouTube channelnya? Baru berapa hari Pak? Baru. Sombongnya. 1 hari udah berapa viewersnya? Udah 9.000 subscriber. Subscriber 9.000. Itu baru berapa hari? Iya. Yang nge-view udah paling banyak berapa video pertama? Berapa puluh ribu gitu Pak. Wih, udah banyak juga. Jadi pundi-pundinya Lala ini, selain dia menjadi susternya Rafathar, dia ada endorsement dari Instagram dan juga dia sudah memulai di YouTube. Iya. Iya. Jadi dia bisa dapat puluhan juta rupiah sebulan. Hebat sekali. Amin. Keren. Terus Alhamdulillah Pak. kerja sama Rafathar udah berapa tahun? 7 tahun kemarin Agustus Pak. 7 tahun. Terus udah bisa beliin emak di kampung apa aja nih? Kalau di kampung alhamdulillah udah bisa benerin rumah, ngerenov rumah. Ngerenov rumah? Ya. Oh. Benerin rumah. Terus beliin tanah buat emak di kampung. Widih, tanah berapa luas kalau boleh tahu nih? Enggak sih Pak, nggak luas Pak, cuman ada. Berapa? 100, 200, 100 meter? Nggak tahu Pak, itu emak yang ngurusin, jadi cuman kayak bayarin doang. Oh gitu. Iya. Terus sekarang Lala kuliah tetap? Kuliah tetap Pak, alhamdulillah. Wih, hebat. Jadi kuliahnya gimana bagi waktunya menjadi suster dan menjadi
mahasiswi di sebuah salah satu universitas. Namanya universitas apa? Tanri Abeng Oh, di Tanri Abeng. Iya bener, gue sampai lupa. Di Tanri Abeng University ya. Ngambil jurusan apa? manajemen Pak. Gile, gokil. Susternya Rafathar. Ini manajemen loh dia. Jadi bagi waktunya gimana kuliahnya? Alhamdulillah sih pas waktu masuk kuliah tuh masih COVID. Jadinya Jadi online. selama kuliah itu online sampai bulan depan masuk semester 5. Jadi kemarin pantesan si Lala pagi-pagi dia pernah belajar di online ya. Iya. Pakai bahasa Inggris ya. Terus belajar berdua sama Rafathar bahasa Inggrisnya. Jadi sebelah-sebelahan di studio. Jadi kan ada ruangan Rafathar sekolah sebelah situ. Lala kuliah sebelah sini. Jadi saat Rafathar sekolah, Lala kuliah, luar biasa online sebelahan. Iya. Hebat sekali. Terus gimana si Rafathar pas tahu, wah Mbak Lala sekolah, dia komen apa dia? Dia nggak komen sih Pak, paling dia suka nongol-nongol aja kalau misalnya dia kan kayak dia udah istirahat dulu, terus Lala belum selesai, dia paling suka nongol ngeliatin Wah, terus doang, Pak. pas Rafathar nongol. Terus teman-teman yang pas di online, teman-teman kuliah heboh nggak? Enggak kan kalau online itu pada off cam semua, Ah. nggak ada yang on cam, cuman kalau dipanggil doang on camnya. Oh gitu. Nah itu tadi kita udah dengar Paranoid enaknya jadi susternya Rafathar anaknya Raffi Ahmad yang udah 7 tahun dari gaji 1 juta sekarang udah bisa dapet per bulannya puluhan juta dari gaji plus endorse karena followernya 1,2 juta. Itulah enaknya jadi susternya Rafathar. Tapi nggak enaknya ada nggak? Ada Pak. Coba ungkapkan. Ayo ungkapkan apa nggak enaknya. Coba diungkapkan. Kalau nggak enaknya itu nggak bisa libur Pak. Maksudnya gimana nggak bisa libur? Kenapa nggak bisa libur tuh gimana? Susah Pak kalau mau libur sama Bu Gigi. Kenapa susahnya? Waktunya sih Pak lebih tepatnya. Jadi nggak pernah dikasih izin. Nggak pernah dikasih izin. Alasannya apa? Karena kalau Lala mau izin pasti ibu lagi ada syuting juga, bentrok sama syutingnya ibu gitu. Terus jadi Rafathar tuh nggak ada yang megang kecuali kalau ibu di rumah katanya baru boleh. Tapi kan ibu kan walaupun di rumah ada syutingan juga, jadi nggak bisa. Jadi Nggak. pengennya apa? Coba diungkapkan untuk para noise dengar, siapa tahu nanti para noise ikut komen kepada Nagita sehingga Nagita bisa memberikan jadwal libur yang banyak. Coba gimana? Sebenarnya sih kayak pengen ada waktu libur gitu Pak buat refreshing gitu. Ih, buat healing, Ya, healing, guys, healing. Jadi biar bisa healing gitu kan. Wow. Tapi di lain sisi juga mikir lagi waktunya, maksudnya kayak mikirin juga, kayak mikirin ibu, mikirin bapak. Terus kadang-kadang tuh kayak malu juga kalau mau minta izin tuh, malunya kayak bapak sama ibu aja nggak pernah libur. Apalagi nggak enaknya jadi susternya Rafathar. Nggak enaknya tuh kalau misalnya keluar Pak, kalau kayak misalnya kita lagi keluar nggak bareng bapak sama ibu tuh, kayak kadang-kadang tuh kayak nggak enak hati gitu Pak. Kadang-kadang kan ada orang yang tahu Lala, kenal gitu, mungkin ngelihat ngikutin atau enggak salah satu fans atau followersnya bapak sama ibu. Terus mereka tuh kadang-kadang kalau ngelihat Lala kan lagi duduk gitu, terus kadang-kadang minta foto. Lala tuh suka nggak enak Pak. Wow, Nggak enak, Pak. selebriti ternyata Lala diajak foto kok nggak enak? Ya sungkan Pak, maksudnya kan Lala kan cuman pekerja gitu loh Pak. Terus kayak diajakin foto gitu kayak jadi nggak enak, kayak mau nolak tapi nanti dikira kita sombong, tapi kita mau nerima tapi kita kan bukan apa-apa gitu loh Pak. Oh itu. Jadi kayak nggak enak. Cuek aja kalau menurut gue mah. Kan udah orang kan minta foto, anggap aja kita beramal dan berbuat baik sama orang, ya iya aja. Iya. Terus apa lagi? Sama paling kalau nggak enaknya tuh sama Rafathar tuh sekarang tuh dia tuh mainnya tuh itu Pak. Jadi dia kan cowok, anak cowok. Mainnya tuh suka kayak kalau main tonjok-tonjokan dia tuh nonjoknya suka beneran, jadi badan tuh suka sakit-sakit. Terus emang ngajak berantem dia, main berantem. Iya, terus kalau mainnya tuh berantemnya tuh beneran, kayak kalau nonjok beneran, kalau nimpa beneran. Terus kalau misalnya kayak iPad-nya error wifi, terus itu tuh dia nggak mau tahu, pokoknya mbaknya harus bisa benerin gitu Pak. Sedangkan Lala gaptek. Bukan gaptek, itu kan dari koneksi network dari jaringannya, bukan karena Lala. Oh, dari rumah ya. Iya. Tapi Rafatharnya nggak mau tahu, maunya Mbak Lala bisa, kayak kalau dia main PS-nya error, terus Lala harus bisa Pak. Terus si Rafathar termasuk anak yang seperti apa sih kalau menurut susternya Rafathar? Kalau menurut Lala, Rafathar itu anaknya sangat kritis. Kritis contohnya? Kalau dia tuh kalau menurut dia, kayak misalnya contoh, dia kan sering kalau
dia disuruh apa dia harus bilang tolong dan terima kasih. Terus kalau kita yang nyuruh dia, kita nggak bilang tolong atau nggak bilang terima kasih, pasti dia akan marah. Oh begitu. Iya. Marahnya gimana? Contoh. Bala, kenapa nggak bilang makasih? Kenapa nggak bilang tolong, nyuruh gitu? Oh gitu. Siapa yang ngajarin situ? Ibu. Oh bukan saya. Kalau saya jarang marah. Iya. Terus kan kalau Rafathar itu kan nggak bisa, anaknya tuh saking kritisnya tuh kayak kalau misalnya bapak udah janjiin A sama ibu, terus bapak sama ibu nggak ngelakuin yang bapak sama ibu omongin, pasti kan jadi berantem. Oh gitu. Tapi termasuk yang keras dia tuh anaknya. Keras. Keras ya. Iya. Kalau marah tuh, gitu. Iya. Kalau marah dia keras. Tapi kan si Rafathan udah punya adik nih, si Rayanza. Ada nggak sih dia kecemburuan gitu sama Rayanza awal-awal? Selama ini kan dia menjadi 7 tahun menjadi anak tunggal, terus ada Rayanza, dia ada kecemburuan nggak sih? Ada. Kadang-kadang tuh kalau misalnya Sus Rini misalnya mau nitipin Rayanza, pasti Rafathar marah. Gimana marahnya? Oh mau nitipin Rayanza ke kamu? Lala, ya Terus? kalau misalnya mau nitipin Rayanza ke Lala, misalnya Sus Rini mau ngapain, terus nitipin Rayanza ke Lala, pasti Rafathar tuh kayak, kenapa nyuruh-nyuruh Mbak Lala? Kan ini mbaknya AA. Kan susnya adek kan Sus Rini, kenapa nyuruh-nyuruh Mbak Lala gitu. Oh ada kecemburuan. Tapi dia sayang gak sih sama adiknya? Sayang banget. Tapi awalnya gimana dia? Kan awalnya dia bukan yang nggak terima ada adik. Cemburu. Bukan nggak terima sih, kayaknya mungkin kaget kali ya Pak, karena kan selama 6 tahun dia tuh menjadi prioritas utama semua orang, maksudnya tertuju ke Rafathar. Terus tiba-tiba dia punya adik yang dimana dia tuh senang, terus tiba-tiba kayak prioritas orang-orang tuh kalau dateng pasti yang disapa tuh biasanya langsung nyapa Rafathar. Tapi kalau sekarang kan kalau orang dateng yang disapa duluan pasti Rayanza. Nah jadi tuh kayak mungkin ada inilah di hatinya Rafathar. Mau jadi susternya Rayanza nggak? Enggak. Bener. Udah Sus Rini Pak. Enggak, coba tuker, misalnya suster ini jadi susternya Rafathar, Lala jadi susternya Rayanza. Mau nggak? Berarti Bapak nego dulu sama Rafathar. Mau nggak anaknya? Kamunya mau nggak? Coba. Enggak Pak. Kok kamu nggak mau? Kamu setia sama Rafathar. Udah Rafathar aja Pak, udah klop. Ah tuker ah. Coba kamu jadi susternya Rayanza, mau nggak? Enggak Pak, udah Rafathar aja. Namanya anak kecil kan ada progres pertumbuhannya. Ada saat dia bayi banget, saat dia balita, saat sekarang dia sudah anak-anak. Nah kan Rafathar sekarang sudah berada di fase anak-anak. Nah dari bayi, balita sampai anak-anak, mana yang paling menyebalkan versi Rafathar? Tantrum-tantrumnya. Sekarang masih tantrum nggak sih Tenak? Udah bisa lebih ngerti sih Pak, kalau sekarang dikasih tahu tuh udah lebih kayak paham gitu kalau dia dikasih tahu tuh. Kalau dulu tuh kayak kalau dari kecil tuh kan, dari bayi itu kan kayak masih capeknya tuh capek begadang, capek gendong gitu. Terus kalau makin besar kan capeknya tuh mungkin kayak ngasih pengertian, karena kan dia kan belum ngerti apa yang kita maksudkan itu baik sebenarnya, tapi dia kan belum bisa menerima. Nah kalau itu tuh kayak lagi masa-masa tantrumnya gitu Pak. Kayak misalnya kalau misalnya ngebujuk dia untuk kalau ada disuruh foto sama orang gitu, ada orang ngajak foto, ada orang yang ada mau harus keperluan buat syuting, itu kan ada masanya dia tuh yang nggak mau, bener-bener nggak mau sama sekali. Terus dari Bu Gigi kan juga nggak ngebolehin maksa Rafathar, kalau dia nggak mau nggak boleh dipaksa. Nah itu tuh kayak ada fase-fasenya, kayak yang kalau dari 0 sampai 4 tahun tuh kayak capeknya tuh capek gendong, capek begadang, capek gitu-gitu. Terus kalau dari 3, 4 sampai 5 tahun tuh kayak capek buat memberi apa ya Pak, memberi kayak ngasih tahu nih Rafathar kalau sebenarnya ini tuh nggak boleh tuh karena ini gitu. Terus kalau misalnya syuting juga dia kan sering nggak mau kalau diajak syuting. Nah mungkin kayak capeknya tuh capek buat kayak ngerayu, ngebujukinnya buat itu. Terus kalau sekarang sih capek, sekarang dia dari umur 6 sampai 7 tahun ini, sekarang capeknya adalah capek main sama dia Pak. Main sama dia capek? Capek main sama Rafatharnya. Karena dia udah mainnya laki-laki. Mainnya laki-laki dan tenaganya udah kenceng banget. Ya, jadi gimana? Harus cari suster cowok? Enggak sih Pak, cuman kan Rafathar sekarang udah lebih bisa dikasih tahu, lebih bisa mengerti. Kayak kalau dikasih tahu tuh dia tuh udah paham, cuman dia nggak bisa dikerasin anaknya, emang harus dikasih taunya tuh pelan-pelan. Sekarang kan Rafathar udah besar, tapi ternyata nggak kerasa dia udah mau 8 tahun ya? Udah 7 Pak, kemarin Agustus ini 7. Oh iya lupa gua. Tahun 7 depan jadi. 8 tahun kan berarti. Iya. Tapi nggak kerasa dia udah 8 tahun. Nah, gue juga mungkin aku sama Lala
lebih banyak menghabiskan waktu Lala sama Rafathar. Iya. Mungkin gue satu hari aja paling kalau satu hari gue ketemunya kalau nggak bangun tidur dia masih tidur atau gue yang masih tidur dia sekolah atau nggak gue udah berangkat syuting. Kalau malam pun seringnya nggak ketemu ya tapi kalau gue ada kerjanya di rumah syutingnya di rumah pasti ketemu tapi nggak ada quality time-nya paling di Sabtu Minggu itu juga sekarang dia udah main terus ke rumah saudaranya. Iya. Jadi guys, gue aja sebenarnya kadang iri juga gue pengen jadi susternya Rafathar deh. Kalau 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 gue bermimpi dan berkhayal tuh, dipikir-pikir si Lala tuh deket banget sama Rafathar. Kok gue sebagai bapaknya nggak punya banyak waktu untuk si Rafathar. Kalaupun kayak gue juga, ibaratnya gue cari uang, cari seberapapun uang yang gue bisa dapetin, mau berapa ratus miliar, berapa ratus triliun, tidak bisa membeli waktu dan menggantikan waktu yang sudah terbuang sama anak kita. Jadi kadang ya terima kasih lah sih buat si Lala, buat Sus Rini yang menjaga anak-anak gue dan juga kita harusnya berterima kasih kepada suster-suster dan babysitter seluruh Indonesia karena kalau nggak ada mereka anak kita siapa yang jagain? Sebenarnya waktu gue Rafathar lahir sampai Rafathar setahun gue nggak pernah gendong karena gue takut gendong anak bayi. Tiba-tiba udah 1 tahun aja, akhirnya gue gendong. Habis 1 tahun, gue syuting, tiba-tiba dia udah besar. Tiba-tiba udah banyak banget gue waktu yang gue lewat. Apalagi pas akhirnya waktu itu yang Runs the World itu 2000 berapa ya? 2019 itu Rafathar umur berapa waktu itu? 5. 4 apa 5 gitu. Iya 4, ya 5 tahun kali. Pas dia umur 5 tahun, gue kan akhirnya Runs the World tuh, keliling dunia tuh selama 4 bulan. Gue ngeliat anak gue, kok anak gue udah gede ya? Kok anak gue udah bisa ngomong, kok anak gue bisa. Gila 5 tahun dia cepet banget. Akhirnya gue waktu itu flashback selama gue 3 bulan pergi ke luar negeri itu ya udah itu waktu gue bermain sama si Rafathar. Gue sangat mengapresiasi dan bener-bener mau banget waktu itu tetap tidak apa ya, tidak hilang maksudnya. Udah deh kalau bisa gue liburan aja terus deh gitu gue. Aduh udah sebulan nih, udah 2 bulan, ya udah 3 bulan, ya mau 4 bulan udah mau balik lagi ke Indonesia. Itu ada perasaan kayak ya nanti nggak punya banyak waktu lagi sama si Rafathar. Bener pas gue balik ke Jakarta, ya udah mulai kerja lagi waktunya hilang lagi sama Rafathar. Terkadang kayak COVID kemarin sesungguhnya ya. Paranoid itu adalah waktu terbaik di mana kita bisa menghabiskan waktu sama anak dan istri. Emang iya bener, ada yang di PHK, ada yang kehilangan pekerjaan. Tapi di sisi lain kita nggak kehilangan waktu loh sama keluarga kita. Karena kalau gue punya memori sama almarhum bokap gue tuh bukan yang setiap hari main sama bokap gue dulu waktu selama bokap gue ada ya. Malah gue seringnya males sama bokap gue, takut karena suaranya tuh mirip kayak gue gitu. Kalau manggil gitu, Raffi, wah berarti aduh ada apa nih. Kalau sama nyokap tuh gue kadang suka ngelawan gitu, berani gitu. Tapi kalau ada bokap gue nggak berani. Cuman merasakan kualitas waktu. Nah meskipun gue sama bokap gue nggak sering punya waktu, tapi gue lebih seneng kualitasnya. Jadi sekarang yang gue terapkan sama Rafathar tuh mungkin kuantitasnya Rafathar tuh lebih banyak sama Lala, lebih banyak sama Gigi. Tapi gue lebih seneng gue punya kualitas waktu. Meskipun hanya setengah jam, meskipun hanya 1 jam. Tapi apa yang gue sama dia tuh masuk di kepalanya dia. Tapi kita juga harus pinter jadi seorang bapak. Rafathar bisa main game ini? Atau nggak dia nanyain, Pah bisa main game ini nggak? Bisa aja dulu kita bilang bisa. Nah pas kita main game, kita kalahin dia. Jadi dia ngeliat ke kita selalu looks up, wah papa gue hebat gitu. Jadi itu kualitas waktu yang gue suka nyolong gitu. Jadi kadang dia lagi main, gue lagi ngeliat gitu, si Rafathar lagi suka ini. Ternyata tapi dulu gue memang anaknya semua permainan gue mainin. Rafathar mah segitu doang, payah. Papa nih lebih jago. Masa sih Pak? Gue langsung show di depan anak gue. Weh, papa hebat ya. Nah jadi kayak gitu-gitu yang sering gue lakukan sama Rafathar. Misalnya Rafathar lagi main bola, terus gue jadi, sini coba papa jadi kiper, coba bisa golin gak? Misalnya dia 10 tendangan bener-bener gue tahan terus. Wih papa hebat banget. Jadi gue selalu mencoba gimana pun membuat Rafathar tuh adore sama gue gitu. Jadi itu kualitas waktu yang karena nanti gue pengennya kayak nanti kalau Rafathar pasti dia sih nanti kalau suatu hari mungkin gue udah nggak ada kali nanti si Rafathar pasti kan, wih papa aku tuh dulu jago loh ininya. Wah jadi dia selalu membanggakan bapaknya gitu nggak sih lah? Iya benar. Bener nggak? Benar. Coba pernah cerita apa sih Rafathar yang gue nggak tahu coba? Dia tuh kayak bola, dia tuh tahu semua tentang bola, tentang basket. Terus Lala suka tanya, emang tahu dari mana? Kata papa. Sering gitu, kata papa gitu. Terus dia kayak tahu bola tuh kayak
kalau ini permainan ini gini gitu, permainan bola dia tahu skema permainan bola, skema permainan basket. Kok tahu sih? Tahu dari siapa? Papa, kata papa gitu. Ya, Pasti jadi- selalu kata papa. Jadi itu salah satu trik kita sebagai bapak, apalagi kalau anak kita laki-laki ya. Jadi kita itu harus menunjukkan kalau kita bisa ke anak kita supaya anak kita tuh ada apa ya, ada motivasi juga. Ih, bokap gue hebat ya, gue pengen kayak jadi kita tuh itu salah satu trik gue juga, meskipun mungkin ya elah selama 24 jam gue ketemu dia misalnya cuma setengah jam, tapi gue bisa membuat dia amazed sama gue. Nah, buat gue itu adalah salah satu trik juga, dimana gue bisa mengukir satu kenangan yang indah sama dia, biar dia tuh melihat bapaknya tuh, wah papaku hebat ya, aku juga harus bisa. Nah itu yang selalu gue tanamin sama Rafathar. Lebih takut sama saya atau Bapak. sama Gigi? Bapak paling tahu kalau jadi kalau Rafathar nggak bisa dikasih tahu atau ngelawan, pasti ya udah terus aja marah-marah, bala telepon papa ya, pasti langsung stop, langsung minta maaf. Nah, jadi gue juga punya satu kenangan yang bukan kenangan buruk sih. Jadi dulu itu sama. Jadi gue lihat tuh Rafathar tuh mirip gue banget waktu kecil. Dia itu cuman berani marah sama orang yang merasa dekat sama dia. Iya. Makanya gue mencoba membentengi. Jadi gue bermain dua two face lah. Saat gue two face bisa jadi zona nyamannya dia, tapi satu ketika gue bisa menjadi zona yang insecure buat dia. Karena dulu gue punya pengalaman. Jadi nggak ada yang gue takutin di rumah kecuali bokap gue sendiri. Misalnya nilai gue jelek ataupun apa, gue seenaknya bisa sama nyokap gue seenaknya, sama adik-adik gue perempuan gue bisa seenaknya. Tapi suatu ketika gue pernah dimarahin sama bokap gue. Raffi, jangan ngelawan sama orang tua, apalagi sama ibu kamu. Ayo, minta maaf gini. Wah, terus gue ditarik, terus gue dibawa ke kamar mandi, gue dicemplungin tuh kepala di bawah kaki di atas. Terus, itu memori tuh selalu teringat-ingat. Tapi bukan trauma, tapi emang harus ada sosok yang ditakutin. Waktu itu Rafathar pernah sekali gue kunci di kamar mandi, gimana lah? Waktu itu pernah, sekali, tapi nggak gue tega gue cemplungin. Bener-bener gue, gimana dia? Gimana? Dimasukin kamar mandi, dimatiin lampu, terus dikunci. Terus dianya sampai Ampun. ampun. Terus sampai di ujung dia gimana lah? Sampai kayak ketakutan, gemeter, dia nangis sampai ampun. Nah, tapi itu salah satu gue juga untuk memang sebagai kepala rumah tangga ya, kasih tahu ke Rafathar harus ada yang dia segani. Kalau dia enggak, takutnya sebagai anak laki-laki pertama dia malah bisa semena-mena. Apalagi Rafathar kan semua perhatian suka ke dia. Jadi gue kadang suka jadi bad cop-nya juga. Kalau lagi berdua sering ngobrol apa sama Rafathar? Paling ngobrolin kalau dia di sekolah gimana Dia di gitu. sekolahnya paling takut pelajaran apa? Bukan takut sih Pak, bukan takut pelajarannya, sama gurunya. Hah? Dia kenapa takut sama gurunya? Karena Guru apa? guru bahasa Inggrisnya galak. di Guru bahasa Inggris, sekolahnya. karena Rafathar nggak bisa bahasa Inggris. Iya, Rafathar kan dari Kurang bahasa Inggrisnya, dia tuh Kurang. kurang. karena dari kecil kan emang nggak boleh sama ibu bisa bahasa Inggris dulu. Biar Nah, bahasa terus- Indonesia dulu Iya, maksudnya. bahasa Indonesia dulu. Terus pas ini dia pindah sekolah ke sekolah yang internasional. Terus semuanya bahasa Inggris, terus dia kayak gelagap gitu. Suka cerita nggak dia? Waktu pertama kali masuk ke sekolah itu dia nggak bisa bahasa Inggris gimana? Nah untungnya dia online kan pertama itu, jadi ada ditemenin, ada guru pendamping kan waktu itu. Nah tapi pas udah masuk sekolah dia juga udah ngerti, maksudnya udah banyak belajar dari kelas 1-nya. Nah pas kelas 2 dia masuk sekolah, ketemulah langsung sama guru bahasa Inggrisnya. Terus Terus guru bahasa Inggrisnya tuh galak, jadi setiap pulang sekolah tuh dia pasti nyeritain guru bahasa Inggrisnya tuh galak. Jadi siapa aja tadi dia sama teman-temannya, siapa aja yang dimarahin sama gurunya katanya gitu. terus dia kalau dimarahin tipenya anaknya gimana sih? Nah untungnya bukan dia sendiri Pak, dia ada temennya Rafathar. Jadi tuh katanya kalau mereka dimarahin ya mereka diem aja, nanti mereka ketawa-ketawa di belakang katanya gitu. Yang badung. Terus dia paling kalau suka cerita tentang bapak ibunya, suka cerita apa dia? Kalau dia lagi marah sama ibunya, apa tuh kesel sama bapaknya, suka cerita sama kamu nggak? Iya dia kalau Rafathar tuh suka ceritanya itu kalau sebelum tidur. Nah, sebelum tidur ada pillow talk apa malu? Iya jadi kalau Rafathar itu suka cerita tuh kalau dia sebelum tidur. Jadi kalau dia sebelum tidur kayak misalnya dia kan udah dijanjiin sama ibu malam ini tidur sama ibu, terus tiba-tiba ada syutingan dadakan. Nah terus kayak Rafathar tuh kayak sedih, Bala tuh sedih, mama nggak ada, papa nggak ada, tuh pengen peluk-pelukan sama mama papa katanya.
pengen tidur bareng gitu bertiga katanya, karena udah lama gitu nggak tidur bareng bertiga gitu-gitu. Karena Terus guanya masih syuting, ibu giginya juga masih syuting. syuting, iya. Terus dia tuh pengen tidur bertiga karena kan dari Senin sampai Jumat itu kan dia sekolah terus harus tidur jam 8. Sementara jam 8 tuh biasanya ibu tuh ada lab shopping, terus kalau nggak bapak lagi meeting, lagi kerja, lagi syuting gitu. Jadi dia tuh kayak Oh dia tuh suka pengen gitu tidur iya, temen. Tapi kalau pengen ke gue peluk-pelukan. nggak pernah dia Dia ngomong tuh gitu. kan gengsi, Pak. Oh gitu, gengsi. Gengsian anaknya. Ke ibunya suka ngomong nggak? Kalau ke ibu dia ngomong. Kalau ke sek gengsi dia. Kalau ke bapak dia lebih gengsi. Kalau ngomong, sebenarnya dia tuh pengen Pengen gimana? sama bapak, cuman dia tuh gengsi. Kayak kan waktu dulu kan sering ke mall sama bapak berdua naik motor gitu-gitu. Terus sekarang kan udah nggak pernah. Terus dia tuh sering kayak kan ada temennya tuh yang waktu itu yang Oh iya ada, jadi temen gue tuh punya mobil, ada klub mobilnya tuh temen gue tuh si bapak sama si anaknya selalu berdua gitu. Iya. Terus dia ngomong apa? terus kan temennya ngajakin kan waktu itu kayak katanya ayo ikut ke event ini, event apa gitu ya, Morgan Iya, apa mobil. event mobil, ayo ikut aku sama papaku katanya gitu. Terus ternyata bapak ngajak dia perginya ke event yang lain. Iya. Nggak ketemu. Terus dia kayak sedih gitu kan, mau ke sini, kenapa papa ngajaknya ke sini katanya gitu. Si Rafathar tuh, tapi kalau saya ajakin, ayo mau pergi nggak berdua sama papa? Sekarang nggak mau dia. Iya, Itu nggak mau beneran atau apa sih itu orang? dia gengsi sih Pak, lebih tepatnya. Kayak nggak tahu, Rafathar tuh anaknya gengsinya tuh tinggi banget. Apalagi kalau mau kayak gitu harus bener-bener cuman bapak sama dia doang, jangan ada orang lain kalau mau ngobrol. Oh kalau berdua gitu Rafathar. Kalau ayo. berdua, nah dia lebih ini. Tapi kalau ada orang lain, misalnya kayak ada siapa di situ, dia pasti akan jawabannya nggak mau. Menurut Lala ya, pandangan Lala si Rafathar ngeliat orang tuanya tuh apa sih? Ibu bapaknya menurut pandangan dia, tapi dari segi komen lu gimana? Kalau itu sih menurut Lala sih kayak kalau Rafathar ngeliat bapak sama ibu tuh kayak ya kayak sosok yang sangat dibanggakan Pak. Masa sih? Iya, Kok dia nggak pernah bilang dia bangga sama gue? kan Rafathar gengsian Pak. Jadi dia ngeliat ibunya tuh gimana? Kalau di kepala dia tuh apa sih? Kalau ngeliat ibu Gigi tuh kayak Rafathar tuh nggak bisa diinin Pak, kayak pengen kalau bisa nempel terus sama ibu gitu. Nggak bisa dipisah, kayak sayang banget gitu. Sama bapak juga iya, cuman kalau sama bapak tuh lebih kayak karena bapak jarang ada waktu di rumah, jadi dia tuh lebih kayak gengsi gitu sama bapak. Kalau sama ibu kan tiap hari ada di rumah, tiap hari ketemu, jadi dia tuh bisa kayak mengekspresikan rasa rasa sayang emosionalnya itu bisa diekspresikan dengan dia kayak mau tidur sama mamahnya, mau berduaan sama mamahnya di kamar gitu. Tapi kalau sama bapak tuh kayak cara dia mengekspresikan rasa sayang dan kagumnya itu kayak kalau bapak udah ngajak Rafathar main, kalau bapak main, kalau misalnya dia lagi main bola, bapak datang nyamperin tuh kayak dia tuh sangat excited sampai berkeringat main sama bapak gitu-gitu kan. Oh iya bener, kalau dia lagi main apa saya samperin dia langsung show juga dia pokoknya nggak mau kalah. Iya. Tapi si Rafathar tuh cita-citanya jadi apa sih kalau ngomong sama kamu? Nggak tahu katanya Pak, Hah? Beneran? Ditanya cita-citanya jadi apa? nggak tahu katanya, cuman pengen jadi orang sukses katanya gitu doang. Cuman teman dia tuh kayaknya kayak bapak deh, jadi dia tuh pengen bisa semuanya, pengen tahu semuanya. Oh gitu dia. Iya anaknya. Tapi gue juga gitu deh. Waktu kecil gue ditanya mau jadi apa, nggak tahu. Ditanya. Mau jadi apa, jadi orang kaya, jadi orang sukses. Ini cita-cita gue gitu. Tapi pernah protes nggak sih tentang Raffi Ahmad? Maksudnya tentang Rafathar pernah protes nggak tentang Raffi Ahmad? Dia pengennya tuh malah papa tuh harusnya gini loh. Gimana? Pernah nggak sih? Iya, papa tuh kerja terus ya Mbak Lala ya, jarang di rumah. Kayak waktu dulu kan masih ada Andika sama Tenisha di rumah. Arik sama ayahnya terus ya, kalau papanya nggak pernah di rumah gitu-gitu Masa Pak. sih dia ngomong gitu? Iya, Nah Andika tuh ini apa? suaminya Tenisha. Suaminya adik gue. Jadi waktu itu kan tinggalnya bareng. Oh dia ngomong gitu. Iya. Oh kalau papanya Arik ada terus, bapak Ang ada terus. Dia tuh pengen kayak bapak tuh lebih banyak waktu di rumah sih, lebih tepatnya kayak banyak waktu main sama dia gitu. Kok dia nggak pernah sih anterin dong ke sekolah gitu? Nggak pernah dia minta gue. Karena bapak udah berapa kali ngejanjiin,
Tapi bapak nggak pernah jalan, bapak nggak bangun. Kok- Jadi dia jadi males. Oh, Dia masa sih? ngomong, Dia ngomong apa? dia ngomong kan bapak waktu Kan itu gue pernah- basa-basi doang, ayah besok dianterin besok sekolah ya. dianterin sekolah ya sama papa Gua gitu. kan tidur kok. Terus Bangunin papa ya, besok papa anterin sekolah 2 kali kan bapak janjiin kayak gitu. terus dia bangunin gue nggak? Dia bangunin bapak udah berkali-kali. Terus Pas kayak hari kedua kalinya bapak ngomong gitu, udah lah mbak lah nggak usah dibangun, papa nggak akan bangun juga, pasti papa ngek katanya gitu. oh itu kecewa kali dia. Kecewa Jadi wah gue jadi merasa bersalah. Sekali kan pernah gue anterin sekolah sekali sekali doang. iya. Terus pas seterusnya bapak janjiin terus bapak nggak jalan, dia udah malah nggak usah dibangunin, papa nggak akan bangun katanya gitu. Tapi kalau menurut pandangan lu sendiri gue harusnya gimana nih ke Rafathar supaya dia lebih merasa bapaknya tuh ada dan selalu the best di mata dia. Kalau gimana sih juga Lala bingung ya Pak mau ngasih solusinya Pak, soalnya bapak juga kan Lala tahu bapak kerjanya kayak full banget dari Senin sampai Minggu tuh kayak nggak ada waktu. Terus kalau mau apa sih ngasih waktunya juga susah jadwalnya. Mungkin ya kalau lagi di rumah mungkin kayak ya benar-benar fokus main sama Rafathar ya main sama Rafathar. Kalau yang Lala lihat kan kalau misalnya weekend bapak tuh bilang di rumah sama Rafathar seharian, nah tapi tiba-tiba bapak tuh harus pergi lagi kemana, harus syuting, nah jadi itu waktunya tuh nggak ada waktu yang benar-benar. Ya memang dia pernah waktu nanya full. gitu, enggak kan si Rafathar tapi nggak pernah nanya ke gue, Pak mau jalan-jalan dong, itu nggak pernah. Nggak pernah, karena dia tuh anaknya lebih anak rumahan sih Pak. Iya sih. Rafathar lebih anak rumahan, jadi mungkin kalau ini kan bapak di rumah, tapi di saat bapak lagi main terus tiba-tiba ada yang naik syuting gitu, terus jadi kan waktunya tuh bener-bener bukan waktu yang full buat Rafathar, waktunya tuh bener-bener terbagi, jadi nggak ada waktu yang bener-bener full buat Rafathar gitu. Ya sebenarnya kalau gue sendiri sih ya mendengarkan cerita gue sama Lala tentang susternya Rafathar ini, ternyata ya dibilang menjadi ayah yang baik, mencoba, belum baik tapi selalu mencoba. Di balik kita sebagai ayah-ayah di seluruh dunia pasti kan juga yang paling terpenting buat kita seorang ayah itu adalah pasti anak lah. Istri ya, tapi anak itu adalah tanda kutip sesuatu hal yang harus kita pupuk untuk tanda kutip investasi. Bukan investasinya bukan seperti uang ataupun enggak. Jadi contoh gini nih. Kita sebagai laki-laki saat kita muda, saat kita masih duduk di bangku sekolah, setiap kali kita ketemu teman pasti yang ditanya nilai ulangan lu berapa, wih bagusan mana, oke. Saat kita kuliah juga sama, berapa, IP lu berapa. Saat kita udah mulai punya pekerjaan, wih lu udah bisa beli mobil apa, lu punya motor berapa, wih. Saat udah mapan dikit, wih lu udah punya rumah berapa. Tapi sekarang saat nanti anak-anak kita udah mulai tumbuh besar, pasti seorang laki-laki tuh saat di lingkungan teman-temannya, satu yang ditanya udah bukan rumah, udah bukan mobil, udah bukan motor, udah bukan duit. Anak lu udah bisa apa? Anak lu gimana? Anak lu apa? Pasti itu. Jadi ujung-ujungnya seorang laki-laki itu, seorang ayah lah terutama, kesuksesan bagi seorang laki-laki itu bukan dia sukses untuk mencari hal duniawinya, jabatannya, uangnya, itu adalah satu hal yang penting, tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting tuh saat gimana anaknya bertumbuh, berkembang menjadi apa. Jadi seorang ayah tuh sesukses-suksesnya dia, sekaya-kayanya dia, kalau anaknya amit-amit kenapa-napa, dia pasti merasa paling gagal di dunia ini menjadi seorang laki-laki. Jadi gue nanti harus bisa punya banyak waktu yang berkualitas lagi untuk Rafathar. Nggak kerasa sih. Ya paling bentar lagi umur gue 40, 45. Ya kalau dikasih umur panjang. Kalau enggak, makanya guys, ayolah kita punya banyak waktu. Paranoid untuk para bapak-bapak sama anaknya. Supaya kita bisa mengukir kenangan indah di memorinya mereka saat mereka masih kecil. Karena memori anak-anak kita di waktu kecil itu adalah memori yang sangat krusial yang akan dia kenang sepanjang hidupnya. Paranoid, aduh gue jadi sedih deh ngomong gitu. Ya udah Lala mau ngomong apa deh? Udah Pak. Mau udah buat Rafathar, ngomong pesan apa buat Rafathar?
buat Rafathar, semoga Rafathar bisa ngerti, kayak maksudnya mama sama papa itu kerjanya buat AA sama Ade, terus pasti nanti ada waktu A juga bakal ngerti sendiri. Sebenarnya bukan mama sama papahnya nggak mau, tapi emang waktunya belum tepat aja. Ya sudah. Raffi everywhere. Beginilah rasanya jadi Raffi Ahmad. Jadi ayah sekarang. Ternyata masih banyak kurang ikut jadi ayah. Tapi nggak apa-apa. Tetap semangat. Waktu kita masih banyak untuk kita membalas kehilangan waktu kita bersama orang-orang yang kita cintai, terutama untuk anak kita. Jadi gimana? Enak gak jadi Raffi Ahmad? Kalau untuk masalah anak kayaknya nggak enak karena nggak ada waktu ya. Oke Paranoid, sampai ketemu lagi di Raffi Everywhere.